till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hold me close till I get up. Time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Devi Purnatasari dengan NIM A1C3190012 dari program studi pendidikan fisika regular A 2019 Universitas Jambi. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai multimeter atau multitasker. Sebelum mengenal lebih jauh, mari kita cari tahu dulu apa arti dari multimeter tersebut. Baiklah, multimeter atau multitasker adalah sebuah peralatan khusus yang digunakan untuk mengukur komponen listrik, mulai dari mengukur hubungan arus listrik dengan satuan ampere, tegangan listrik dengan satuan volt, hambatan listrik dengan satuan ohm, hingga resistansi dari suatu rangkaian listrik. Baiklah teman-teman, sesuai dengan ciri-cirinya, multimeter ini dibagi menjadi dua, yaitu multimeter digital dan multimeter analog. Multimeter analog ini memiliki ciri-ciri berupa tampilan jarum jam yang dilengkapi dengan reng-reng angka hasil ukuran. Dengan kata lain, jenis analog lebih manual di perhitungannya, sehingga dibutuhkan ketelitian tentunya saat menentukan tegangan atau voltase yang cukup besar. Selain itu, akurasi hasil dari perhitungan juga lebih rendah dibanding dengan jenis digital. Sedangkan dengan multimeter digital, yaitu alat ukur jenis digital, lebih sering digunakan karena cara kerjanya jauh lebih mudah dan akurat, karena hasil alat ukur dapat dengan mudah dibaca pada layar digital yang tertera. Istilah lain dari multimeter jenis ini adalah DVOM, Digital Volt Ohm Meter, atau DMM, Digital Multimeter. Pada tipe digital, selain dapat mengukur tegangan, hambatan, serta arus listrik, alat ukur ini juga mampu melakukan pengukuran pada F transit yang ada pada tipe-tipe tertentu saja. Baiklah teman-teman, multimeter memiliki fungsi antara lain. Yang pertama, mengukur arus listrik. Fungsi utama AVO meter yang pertama adalah mengukur arus listrik atau ampere. Terdapat dua jenis ampere yang ada di suatu alat ukur, yaitu arus AC dan arus DC. Demi menghindari kerusakan yang terjadi, maka dihimbau untuk memperhatikan arus listrik yang akan diukur, jangan sampai di luar jangkauan batas ukur maksimumnya. Yang kedua, pengukuran tegangan listrik. Fungsi utama yang kedua adalah mengukur tegangan atau tingkat voltase dari komponen listrik. Pada setiap multitasker terdapat saklar selektor yang nantinya berfungsi untuk menentukan batas ukur maksimum. Oleh karenanya, prediksi terlebih dahulu level tegangan dari rangkaian listrik yang akan diukur. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pengukuran hambatan listrik. Fungsi yang ketiga yaitu mengukur tingkat hambatan atau resistensi dari suatu komponen listrik atau resistor yang memiliki unsur resistansi. Penting pula untuk memperhatikan batas ukur resistensi saat Anda akan menggunakannya. Yang keempat yaitu tidak semua alat ukur memiliki fungsi HFE. Fungsi tersebut digunakan untuk pengukuran nilai dari faktor pengukuran translator.
Fungsi HFE ini biasanya digunakan untuk mengukur pengukuran translator yang tersedia pada tipe NPN atau PNP. Yang kelima yaitu pengukuran nilai kapasitansi. Fungsi lain yang belum tentu ada pada setiap multimeter adalah mengukur nilai kapasitansi dari suatu kapasitas. Baik pada tipe analog maupun digital, keduanya memiliki batas ukur tingkat resistensi yang harus diperhatikan. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi ini mengetahui nilai frekuensi dari suatu isyarat atau sinyal pada komponen elektronik. Teman, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian dari multimeter. Multimeter memiliki banyak sekali bagian-bagiannya, salah satunya yaitu skrup. Skrup berfungsi untuk mengatur kedudukan jam atau dikenal dengan istilah zero adjust servo. Skrup ini bisa diputar ke kanan atau ke kiri menggunakan alat bantu obeng. Yang kedua yaitu tombol pengatur jarum petunjuk. Tombol ini berfungsi untuk mengatur jarum ukur agar berada di posisi 0 atau 0. Yang ketiga yaitu saklar selektor. Bagian ini berfungsi untuk memiliki potensi pengukuran serta batas pengukuran. Biasanya alat ukur ini memiliki 4 posisi pemilihan yang pengukuran resistensi, arus AC, tegangan DC, serta tegangan AC. Yang keempat yaitu lubang kutub positif dan kutub negatif. Lubang kutub tersebut berfungsi sebagai tempat masuknya test field warna merah atau warna hitam. Yang kelima yaitu saklar sekropotensor. Saklar ini berfungsi untuk memiliki posistensi dari AC maupun DC. Jarum petunjuk. Jarum petunjuk ini digunakan untuk menunjukkan besaran yang diukur. Sedangkan yang terakhir yaitu skala. Bagian yang terakhir yaitu skala yang berfungsi untuk membaca hasil akhir dari komponen listrik yang diukur. Selanjutnya yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan saat menggunakan alat ukur multimeter ini. Yang pertama, perhatikan lebih dahulu jarum petunjuk yang memperhatikan skala pengukurannya. Yang kedua, perhatikan pula pengukuran knob atau saklar yang digunakan untuk mengatur fungsi ampere, volt, atau ohm. Lalu lakukan setting pula pada skala kali 1, kali 10, atau yang lainnya. Pastikan knob pada posisi off saat sudah tidak digunakan lagi. Yang ketiga yaitu tentukan lubang untuk memasukkan kabel jack sesuai dengan fungsi dari yang diinginkan. Terdapat 2 lubang yaitu positif dan negatif yang nantinya ditunjukkan prioritas dari tegangan atau probe. Yang keempat, cek kembali apabila baterai telah terpasang dengan baik. Pastikan kondisi baterai tersebut masih bagus dan berkualitas. Yang selanjutnya yaitu hal yang harus diperhatikan saat menggunakan fungsi ampere, volt, dan ohm. Yang pertama yaitu pengukuran arus ampere. Yang harus diperhatikan yaitu pastikan saklar pada posisi DCA. Putarlah skalar selektor pada posisi atau skala di atas arus yang diukur. Hal ini menghindari kerusakan saklar. Pastikan power supply terhubung ke beban. Silahkan baca hasil pengukuran di layar display. Yang kedua, untuk mengukur tegangan, pastikan saklar berada di posisi ACV. Kemudian pilih skala pengukuran yang tepat. Jika tidak, pengukuran nilai tegangan yang akan diukur sebaiknya memiliki skala tinggi untuk menghindari kerusakan. Terakhir, hubungan probe ke dalam terminal yang akan diukur. Silahkan baca hasilnya di display.
Yang ketiga, terakhir yaitu pada saat pengukuran hambatan atau pastikan saklar di posisi tersebut, lalu pilih skala yang diukur. Hubungkan probe ke dalam komponen resistor dan bacalah hasilnya di display. Yang selanjutnya yaitu cara kerja dari multimeter. Alat ukur multimeter ini memiliki cara kerja yang cukup unik. Di dalam alat ini terdapat sebuah kumparan yang terbuat dari bahan tembaga. Kumparan tersebut diletakkan di antara kutub-kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Pada kumparan terdapat sebuah jarum ukur atau jarum meter sebagai petunjuk skala. Apabila dua ujung kumparan tersebut dialiri dua arus listrik, maka jarum jam akan bergerak menuju skala tertentu. Multimeter memiliki peran yang sangat penting karena dapat mengecek kondisi suatu rangkaian listrik. Kesalahan yang terjadi dapat diketahui dengan tingkatan akurasi yang tinggi. Oleh karena itu, keberadaan alat ini begitu berharga bagi para ahli elektronika. Alat ini sangat penting dan sangat ringan dan serta mudah untuk dibawa kemana-mana. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini mengenai multimeter. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.